kembali lagi di channel Karisma teman-teman. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul bahwa saya akan terbangkan drone DJI Mini 5 Pro ya, tapi menggunakan ini teman-teman ya, yang spesial ya. Sebenarnya nggak spesial banget sih sebenarnya ya. Ini ada ND filter ya, jadi ini belum dibuka, masih disegel karena ini bawaan dari DJI Flymer Combo Mini 5 Pro dengan remote RCN3 ya. Ini ada remote RCN3 ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli drone DJI Mini 5 Pro ya, yang basic itu tidak dapat ND filter teman-teman ya, dan tidak juga dapat tasnya gitu ya. Jadi kalau yang Flymer Combo RCN3 RC2 ada motor ya, itu yang lewat ya. Biasa ini lagi di pinggir jalan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pakai beli Flymer Combo RCN3 RC2 layar ya, dengan 3 baterai, dia dapat ND filter ya. Oke, sebenarnya ND filter itu penting atau tidak teman-teman ya? Kalau menurut saya sih ND filter itu penting ya teman-teman. Kenapa penting? Nah, ini saya kasih tahu dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu ada ISO ya, ada shutter speed, dan juga ada bukaan ya, atau bukaan lensa ya, atau disebut dengan diafragma gitu ya. Jadi teman-teman yang paham harus paham betul ya apa itu dengan apa yang maksud dengan apa yang dimaksud dengan segitiga exposure itu ya teman-teman. Jadi memang segitiga exposure itu jangan kalau menurut saya jangan pakai auto ya. Jadi teman-teman harus terbang menggunakan manual gitu ya. Nah, sebagai contoh gini teman-teman. Teman-teman harus tahu yang namanya resolusi atau resolusi kamera gitu ya, atau frame size. Jadi si drone Mini 5 Pro ini dia memiliki resolusi di 4K di 60 frame per second gitu ya. Di 120 fps gitu ya. Ada slow motion juga, ada 60 frame per second juga. Nah, itu resolusi. Jadi resolusinya adalah 4K ya. Jadi resolusinya adalah 4K gitu ya. Nah, ketika teman-teman menentukan shutter speed, itu rumusnya dikali 2 untuk menentukan shutter speed ya. Rumusnya dikali 2. Misalkan teman-teman mau terbangkan Mini 5 Pro ya dengan resolusi di 1080 misalkan ya, atau di 4K lah. Di 4K di 60 frame per second. Maka teman-teman harus mengatur shutter speednya, rumusnya dikali 2. Dan teman-teman kalau misalnya sudah terbang di langit gitu ya, tapi hasilnya terang, nah maka dari itu dibutuhkan ND filter ini ya teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman saya sarankan wajib pakai ND filter ya. Kenapa? Yaitu jadi aturan main dari sebuah video ya teman-teman, itu ada rumusnya, itu dikali 2 frame per second, maka shutter speednya berapa. Jadi untuk menentukan shutter speed itu berdasarkan frame per second ya. Jadi sekali lagi, misalkan teman-teman pakai di 4K 30 fps, maka shutter speednya adalah 1/60, 30 kali 2 ya. Kalau teman-teman terbang di atas tiba-tiba terang, maka supaya gelap pakai ND filter ini ya. Jadi ada pergerakan gambar atau pergerakan video itu ada motion blurnya gitu ya, dan pergerakan kameranya juga lebih smooth, lebih halus gitu ya, lebih enak dilihat lah gitu ya, dibandingkan teman-teman kalau pakai auto semuanya agak kurang maksimal sih kalau menurut saya gitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ini ada ND filter, kita unboxing dulu, kita buka teman-teman, let's go. Ini baru ini dibuka ya guys, ini paketan dari apa namanya, Flymer Combo RCN3 ya. Oke, lihat sini teman-teman. Wah, ini ada logo DJI ya, DJI. Nah, sebenarnya kalau teman-teman juga mau beli terpisah itu banyak yang jual ya, dan harganya ada yang 700, ada yang 400, paling murah itu 400.000 ya. Atau mungkin teman-teman mau beli yang merek lain juga banyak gitu yang harganya di bawah dari DJI ya, ada yang 200 ribuan, 300 ribuan gitu ya. Cuman alangkah baiknya teman-teman beli yang merek langsung, DJI-nya langsung ya. Oke, kita langsung saja teman-teman, ini kita buka dulu. Oke, nah ini teman-teman ND filternya ya. Teman-teman lihat, wow ini mengkilat banget ya. Ini ada warna biru
ya, warna kuning dan warna apa ini ya, warna grey gitu ya. Pokoknya ini keren banget teman-teman ya, ND filter. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 set ND filter. Bisa teman-teman lihat di sini ada ND8, ada ND32 dan juga ND128. Nah, ini masing-masing ND filter beda-beda fungsi dan tujuannya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau terbang di siang hari gitu ya, di siang bolong, di jam 1 atau jam 12 siang, jam 1, jam 2, itu kan matahari beda lagi gitu ya. Teman-teman bisa dipakai ND yang mungkin di 128 ND filter gitu ya, dengan resolusi di 4K di 30 fps atau di 60 frame per second. Oke teman-teman, kita langsung saja coba untuk cara pasangnya seperti apa menggunakan ND filter ini di drone Mini 5 Pro ya. Mantap, let's go. Kita simpan dulu di sini guys ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini gelap ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Kita lihat di sini dia focal length dari Mini 5 Pro itu 24 mm gitu ya, dengan bukaan lensanya di 1.8 gitu ya. Ini ada tulisan Mini 5 Pro ya. Nanti kita akan coba terbangkan perbedaan pakai ND filter, yaitu rumusnya dikali 2 shutter speed ya, berdasarkan frame per second. Dan tanpa ND filter berarti semuanya melakukan auto, ISO auto, shutter speed auto ya. Nanti itu pasti akan ada perbedaan dari sebuah gambar ya teman-teman. Nah, ini buat teman-teman tipsnya, bagaimana sih cara pasangnya. Gampang teman-teman ya, ini sangat mudah sekali ya untuk memasangkan ND filter ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini tuh ada tulisan ya. Nah, ini ketika ada tulisan ini posisinya juga harus sama teman-teman ya. Di sini ada 1 inch, 1 inci, juga ada ND ini ada bukaan dan focal length ya. Nah, kita langsung saja pakai. Di sini ada ND8 teman-teman. Jadi posisinya begini ya teman-teman. Nah, ini masangnya posisinya gini ya. Jadi posisi ND 8-nya itu ada di sebelah kiri kalau menghadap ke kalian ya. Jadi ada tulisan ND8 di sebelah kiri. Jadi posisinya begini ya. Jangan sampai terbaliknya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Nah, ini terbalik nih. Nah, ini terbalik. Jadi posisinya di sebelah kiri sesuai dengan posisinya teman-teman, tulisannya ya. Kita langsung saja pasang teman-teman pakai ND8. Kita coba untuk terbang di sekitaran rumah saya. Seperti apa? Let's go ya. Kita pakai dulu ini, kita wajib dipegang ya. Kalau nggak dipegang nanti takutnya bahaya gitu ya. Jadi kita ambil amannya saja gitu ya. Kita langsung pasang teman-teman. Kita bersihkan dulu ND filternya. Oke, kita pasang teman-teman. Oke, gampang ya, tinggal klik langsung nempel teman-teman. Wah, ini jadi ganteng sekali nih Mini 5 Pro pakai ND filter ND8. Oke teman-teman, nah ini udah drone-nya udah nyala ya teman. Nah, ini ada DJI Mini 5 Pro ya. Dan kita di sini bisa diatur dulu ya teman-teman. Nah, di sini ya. Kan kalau di sini kan ada auto ya di sini nih. Nah, di sininya auto, maka semuanya otomatis gitu ya. Ada auto, ada yang pro. Jadi pro itu manual ya teman-teman. Nah, kita pencet ini di sini kali. Nah, di sini auto teman-teman. Jadi si hasil gambarnya, si kameranya akan otomatis gelap karena dia mengikuti auto ya. Jadi semuanya auto nih. Dari kita lihat ya sini ya. Jadi rekamannya. Nah, di sini ini manual. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya, di sini ada apa namanya, ISO yang di atas nih. ISO, kemudian apa namanya, ada rana itu shutter speed, dan banyak juga ya teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman di sini ada ISO nya 100, Rana itu shutter speed. Jadi kan kita sudah, misalkan kita akan pengaturan 4K di 30 frame per second ya, ini warnanya di lock. Nah maka shutter speednya adalah rumusnya dikali 2. Nah di sini ya, shutter speednya 1/60 karena kita pakai 30 frame per second. Nah kalau lihat hasilnya, ini terang nih guys. Nah ini kalau saya bawa keluar, nah ini terang banget tuh ya. Itu kita taruh aja di depan sini guys, di drone-nya. Ya kalau kita pakai otomatis sini, nah maka hasil drone-nya, kameranya akan gelap. Karena kenapa? Dia shutter speednya semakin besar, jadi shutter speednya ngawur kemana aja gitu ya. Kalau kita pakai manual ya, yang kayak tadi, nah ini hasilnya terang. Supaya nanti nggak terang, teman-teman harus pakai ND filter. Oke, kita langsung saja terbangkan drone DJI Mini 5 Pro ya. Drone-nya udah ada, terang banget. Nah, ya udah siap kita terbang.